Selama bertahun-tahun, Anda telah mendengar bahwa Iran adalah kekuatan militer yang tak terkalahkan, bahwa Garda Revolusi Islam adalah elit dari segala elit. Prajurit fanatik siap mati demi rezim tanpa ragu. Orang-orang yang selama puluhan tahun mengarahkan rudal ke Israel, mengancam memblokir koridor minyak terbesar, dan bersumpah menghancurkan Barat. Anda dan seluruh dunia mendengar itu, tapi itu bohong. Yang pertama, membongkar kebohongan itu bukan intelijen Amerika atau Israel, melainkan prajurit Garda Revolusi sendiri. Hari ini mereka melarikan diri ke Afghanistan dengan penyamaran dan paspor palsu, menyeberangi perbatasan diam-diam. Seperti penjahat biasa, pikirkan itu sejenak, mereka lebih memilih Afghanistan, salah satu negara paling berbahaya dan miskin di dunia, daripada terus membela rezim yang mereka bersumpah untuk membela sampai mati. Ini bukan desersi biasa, ini kehancuran. Di video ini, Anda akan tahu apa yang terjadi dan mengapa elit militer rezim 40 tahun memilih Afghanistan sebagai jalan keluar. Tapi saya kasih tahu satu hal, video ini bukan hanya tentang Iran. Ini tentang apa yang terjadi ketika siapapun atau negara manapun salah mengira diamnya orang lain sebagai kelemahan. Ingat, ide ini nanti akan masuk akal. Untuk memahami seberapa besar yang sedang terjadi, Anda perlu tahu siapa itu Garda Revolusi Islam. Mereka bukanlah tentara biasa. Dibentuk segera setelah Revolusi Islam tahun 1979, Garda Revolusi dibangun dengan misi yang sangat spesifik. Melindungi rezim, bukan negara, tapi rezim. Ini seperti Anda membentuk sebuah tentara, sebuah pasukan paralel di dalam negara Anda sendiri yang terdiri dari orang-orang paling fanatik dan paling setia kepada pemimpin tertinggi. Dilatih untuk membunuh, dilatih untuk mati, dan yang terpenting, dilatih untuk tidak pernah mempertanyakan apapun. Mereka mengendalikan sebagian ekonomi Iran, mendanai kelompok bersenjata di negara lain, seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina, mengoperasikan drone, rudal balistik, serta jaringan mata-mata. Mereka adalah sayap bersenjata rezim di dalam dan luar Iran. Selama puluhan tahun, Barat menganggap Garda Revolusi sebagai organisasi militer paling berbahaya di Timur Tengah. Amerika Serikat secara resmi mengklasifikasikannya sebagai organisasi teroris. Inilah orang-orang yang hari ini menyeberang ke Afghanistan dengan paspor palsu. Untuk memahami bagaimana mereka sampai di sini, Anda harus melihat beberapa bulan ke belakang. Karena kehancuran itu tidak dimulai di perbatasan dengan Afghanistan, melainkan dimulai di sebuah ruang rapat, dan apa yang terjadi di sana menjadi pemicu segalanya. Selama berbulan-bulan, Amerika Serikat dan Iran mencoba mencapai kesepakatan nuklir. Pembicaraan berlangsung di Oman dan Jenewa, dengan perwakilan pemerintah Oman bertindak sebagai penghubung antara kedua belah pihak. Karena Amerika Serikat dan Iran tidak berbicara langsung, utusan khusus Amerika, Steve Witkoff, dan penasihat Jared Kushner mewakili Amerika Serikat. Dari pihak Iran, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi memimpin kelompok tersebut. Pihak Amerika mengajukan proposal yang cukup murah hati. Amerika Serikat mengatakan, "Kami akan memberimu bahan bakar nuklir siap pakai yang sudah diperkaya, cukup untuk menopang seluruh jaringan energimu selama 10 tahun, sepenuhnya gratis. Syaratnya cuma satu, kamu harus berhenti memperkaya uranium di wilayahmu. Kamu masih bisa pakai energi nuklir, tapi tak boleh memperkaya uranium lagi." Pikirkan apa arti dari proposal ini. Jika program nuklir Iran benar-benar bersifat damai, seperti yang selalu diklaim rezim di depan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dunia, itu akan jadi solusi sempurna. Energi dijamin tanpa sanksi dan konflik, namun Iran menolak dengan cara tidak sopan. Araghchi mengatakan bahwa Iran memiliki hak mutlak untuk memproduksi uraniumnya sendiri di wilayahnya dan tidak akan melepaskan hak itu. Saat itu,
orang Amerika menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Jika Anda menolak bahan bakar gratis, berarti yang Anda inginkan adalah proses produksinya, bukan bahan bakarnya. Jika Anda menginginkan proses, bukan hasil, berarti tujuan akhirnya bukan listrik, melainkan bom. Lalu, tibalah bagian paling menakutkan. Selama negosiasi itu sendiri, perwakilan Iran mengungkapkan sesuatu yang membuat orang-orang Amerika terdiam. Iran mengakui bahwa mereka memiliki sekitar 10.000 kilogram uranium yang telah diproses. Dari jumlah itu, sekitar 1.000 kilogram adalah versi lebih kuat yang disebut 20%. Dan 460 kilogram ada di versi yang lebih kuat lagi, disebut 60%. Membuat bom nuklir butuh uranium yang diproses hingga 90%. Pada 60%, Anda sudah sangat dekat, seperti di lantai atas sebelum puncak. Dan orang Iran tak hanya mengakuinya, mereka justru bangga. Witkoff mengatakan dalam wawancara setelah serangan bahwa negosiator Iran dengan bangga menyebut persediaan cukup untuk membuat 11 bom nuklir. 11. Di meja perundingan damai, Witkoff mengatakan mereka justru bangga telah menipu pengawas internasional dari PBB yang seharusnya mengawasi material ini, bukan sebagai peringatan, melainkan sebagai ancaman. 460 kg uranium diperkaya 60%, 1.000 kg diperkaya 20%, sisanya di 3,67%. Mereka membuat sentrifug sendiri untuk memperkaya bahan itu, jadi hampir mustahil menghentikan mereka karena pasokannya tak terbatas. Saat itu, tim Amerika sadar tidak ada lagi yang bisa dinegosiasikan. Percakapan berubah jadi saling intimidasi. Dalam sesi tegang, Arakci membentak Witkoff dan mulai berteriak. Witkoff berdiri dan berkata dia bisa saja pergi. Jika memang seperti itulah Iran ingin menjalankan segalanya. Tapi kerusakan sudah terjadi, Amerika Serikat sudah mendapatkan konfirmasi yang mereka butuhkan. Iran menggunakan negosiasi sebagai sandiwara, mengulur waktu, menyelesaikan programnya. Keputusan sudah diambil. Pikirkan ini, Iran baru saja mengakui memiliki bahan untuk 11 bom. Dia membentak diplomat Amerika dan bahkan menolak bahan bakar gratis. Jika Anda Presiden Asilam saat itu, apa yang akan Anda lakukan? Menjatuhkan sanksi? Mengadakan pertemuan di PBB? Bernegosiasi lagi? Respons Amerika Serikat adalah sesuatu yang tidak diduga dunia. Disinilah muncul pertanyaan penentu di video ini. Apa yang dilakukan negara saat tahu mereka bernegosiasi dengan pihak yang tak berniat menyerah dan hanya mengulur waktu sambil membangun 11 bom? Tindakan Amerika Serikat selanjutnya bukan mengirim pernyataan diplomatik, menjatuhkan sanksi tambahan, atau mengadakan pertemuan darurat di PBB. Selanjutnya terjadi hal yang tak terduga. Bahkan Iran sendiri tak percaya itu akan terjadi. Pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melakukan operasi militer terkoordinasi terhadap Iran. Dari pihak Amerika, operasi ini diberi nama Operasi Epic Fury. Epic Fury. Dari pihak Israel, Roaring Lion. Seluruh cabang angkatan bersenjata Amerika terlibat. Angkatan darat, angkatan laut, marinir, angkatan udara, angkatan luar angkasa, dan pasukan cadangan. Bersama terintegrasi dengan pasukan Israel dalam skala yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern. Intelijen Amerika telah memantau selama berbulan-bulan pergerakan para pemimpin rezim Iran. Mereka tahu lokasi para pemimpin itu ketika dan bagaimana. Suatu pagi,
49 pemimpin rezim Iran berkumpul untuk sarapan pagi. Bayangkan suasananya. Para pria paling berkuasa di Iran, jenderal, komandan, penasihat pemimpin tertinggi, duduk di sebuah ruangan, berbicara tentang perang yang akan datang, dengan perasaan bahwa mereka terlindungi. Mereka memilih waktu pagi berdasarkan logika militer. Di pagi hari, angin kurang menguntungkan untuk serangan udara. Matahari mengganggu penglihatan para pilot. Secara teori, itu adalah waktu paling aman untuk berkumpul. Tapi intelijen Amerika juga tahu hal itu. Mereka tahu tentang jadwalnya, mereka tahu tentang lokasinya, mereka tahu siapa yang akan duduk di kursi mana. Orang Amerika tahu persis lokasi para pemimpin paling terlindungi di Iran. Waktunya, tempatnya, nama-namanya. Ini bukan keberuntungan, tapi hasil intelijen bertahun-tahun yang menyusup ke inti rezim. Rudal-rudal itu tiba sebelum ada yang sempat bereaksi. 49 pemimpin tewas dalam satu operasi. Pimpinan rezim Iran dieliminasi dalam hitungan menit. Dan bersama mereka, Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, pria yang telah mengendalikan negara itu selama beberapa dekade, sosok paling berkuasa dalam rezim tersebut. Mati. Presiden Trump menanggapi Khamenei dengan berkata, "Saya mendahuluinya sebelum dia mendahului saya. Mereka mencoba 2 kali, tapi saya lebih dulu." Sebuah referensi langsung terhadap upaya pembunuhan terhadap Trump sendiri selama kampanye pemilu tahun 2024 yang dikaitkan dengan agen-agen Iran. Saat berita itu dikonfirmasi, dunia terkejut, namun di Iran, keterkejutannya berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Rezim Iran mencoba merespons. Kurang dari 2 jam setelah serangan pertama, Iran menembakkan rudal ke pangkalan-pangkalan Amerika di wilayah tersebut dan ke target-target Israel. Menteri Luar Negeri muncul dalam wawancara langsung, mengatakan bahwa tidak ada yang berubah, bahwa kemampuan militer tetap utuh, dan bahwa para komandan baru sudah berada di posisi. Namun, angka-angka menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Beberapa hari kemudian, jumlah komandan tewas terus meningkat. Sistem komando Garda Revolusi telah dihancurkan secara tepat dan tanpa henti. Intelijen Amerika tahu para pemimpin itu, lokasi, waktu berkumpul, dan menghabisi mereka satu persatu. Jenderal Dan Kane, kepala tertinggi angkatan bersenjata Amerika, mengatakan bahwa operasi tersebut adalah hasil dari berbulan-bulan dan, dalam beberapa kasus, bertahun-tahun perencanaan yang cermat. Itu bukan serangan impulsif, melainkan hasil dari kerja intelijen yang luar biasa. Disitulah Garda Revolusi mulai retak dari dalam. Karena kalah pertempuran itu satu hal. Tentara bisa kalah dan tetap maju. Tapi yang terjadi di dalam Garda Revolusi bukan sekadar kekalahan militer. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu runtuhnya kepercayaan. Prajurit Garda Revolusi melarikan diri. Bukan secara diam-diam, bukan secara terorganisir, tapi dengan cara yang kacau, putus asa. Masing-masing berusaha menyelamatkan diri sendiri dengan cara apapun yang mereka bisa. Video mulai beredar di media sosial yang menunjukkan anggota Garda Revolusi di wilayah perbatasan Iran dengan Afghanistan. Bayangkan, tentara yang dilatih untuk perang mengenakan pakaian sipil di atas seragam mereka, membawa tas sederhana, menunjukkan dokumen dengan nama yang bukan milik mereka. Menyeberangi perbatasan dalam antrean bersama warga sipil, berusaha tidak menarik perhatian, dengan takut dan tanpa tahu apa yang akan terjadi. Afghanistan, negara yang dikuasai Taliban, tanpa infrastruktur dan keamanan, hancur akibat perang puluhan tahun, menjadi salah satu tempat tersulit untuk ditinggali. Namun mereka tetap memilih Afghanistan. Detail ini menunjukkan kondisi moral dan psikologis Garda Revolusi saat itu. Tapi bukan hanya tentara biasa. Para komandan lapangan, perwira tinggi mulai mengancam sesuatu yang lebih serius lagi,
meninggalkan rezim secara terbuka. Sumber intelijen menyebut sekelompok komandan mengirim pesan tegas ke para pemimpin yang tersisa. Entah rezim menemukan jalan keluar politik, atau mereka akan tampil di depan umum dan mengumumkan bahwa mereka berada di pihak lain. Dan jika para komandan secara terbuka membelot, sisa-sisa garda revolusi akan runtuh dalam hitungan jam. Menteri Luar Negeri Iran akhirnya mengakui hal yang sudah jelas dalam wawancara langsung. Saat ditanya jurnalis berapa komandan tewas di menit awal serangan, jawabannya, "Kami kehilangan beberapa komandan." Itu adalah fakta. Ia mencoba meremehkan sesaat kemudian dengan mengatakan bahwa kemampuan militer tetap utuh. Tapi faktanya sudah terucap. Dan dunia mendengarnya. Sementara itu, Trump membuat tawaran langsung dan terbuka kepada anggota Garda Revolusi, angkatan bersenjata, dan polisi Iran. Dia berkata, "Letakkan senjata kalian sekarang dan kalian akan mendapatkan kekebalan penuh atau hadapi kematian yang pasti." Hari ini saya tegaskan, letakkan senjata dan dapatkan kekebalan penuh atau hadapi kematian pasti. Kekebalan penuh. Tawaran tanpa preseden bagi militer dari rezim musuh. Tapi ada masalah nyata. Tidak ada pasukan Amerika di darat untuk menerima para pembelot. Oposisi terorganisir di Iran telah dihancurkan rezim selama bertahun-tahun dengan pemimpinnya dipenjara, dieksekusi, atau diasingkan. Tidak ada struktur perlawanan yang bisa dituju para pembelot. Karena itu, banyak yang menuju satu-satunya tempat yang bisa dijangkau, perbatasan Afghanistan. Dengan Khamenei wafat dan para pemimpin utama dieliminasi, Iran kehilangan kepemimpinan jelas. Pria yang mengambil alih kendali adalah Ali Larijani, mantan ketua parlemen Iran dan sekarang bertanggung jawab atas sisa kelompok keamanan yang memerintah negara itu. Dia sedang berusaha mempertahankan sisa rezim itu. Larijani tetap bersikap keras. Akun media sosial terkait menyebut Iran tak akan bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Namun, pada saat yang sama, Wall Street Journal mengungkapkan bahwa Larijani sendiri berusaha menghubungi Amerika lewat perantara di Oman guna membuka kembali dialog. Di depan umum ia menyerukan perlawanan, tapi diam-diam meminta bantuan. Trump mengonfirmasi bahwa pembicaraan sedang dipertimbangkan, tetapi ia menegaskan kepada dunia tentang situasi Iran. Dia berkata, "Sebagian besar orang yang dulu kami ajak negosiasi kini sudah tiada, mereka telah meninggal. Orang nomor 2 dan 3 juga sudah wafat. Mereka seharusnya sudah mencapai kesepakatan itu lebih awal. Mereka menunggu terlalu lama." Iran juga telah memperjelas bahwa mereka bersedia melepaskan hal-hal yang bahkan mustahil dibayangkan hanya beberapa bulan sebelumnya. Mengakui Amerika Serikat sebagai negara yang sah, meninggalkan tujuan yang telah dinyatakan untuk menghancurkan Israel, dan melonggarkan undang-undang ketat yang telah mengekang rakyat Iran selama puluhan tahun. Namun, Trump tidak menunjukkan rasa terburu-buru, dan sementara negosiasi belum mengalami kemajuan, rezim tersebut terus mengalami kehancuran dari dalam. Ada satu detail dalam cerita ini yang jarang disadari orang, mungkin jadi tanda paling jelas rezim itu sadar sudah kalah. Pikirkan baik-baik apa yang terjadi di seluruh rangkaian ini. Iran datang ke meja perundingan, tapi bukannya bernegosiasi, justru mengintimidasi, ungkap The Arsenal. Menyombongkan 11 bomnya dan berteriak pada diplomat Amerika, merasa diri dalam posisi kuat. Tapi justru arogansi itulah yang menentukan nasib rezim tersebut. Karena dengan mengungkapkan besarnya program nuklirnya, Iran memberikan kepada Amerika alasan yang sempurna untuk bertindak. Dengan berteriak, serta menolak semua kesepakatan, ia menutup pintu diplomasi terakhir. Saat merasa tak terkalahkan, dia lengah pada saat yang salah. Ini ada namanya, arogansi. Ketika satu pihak merasa sangat kuat, mereka mulai melakukan kesalahan yang tidak akan pernah dilakukan oleh lawan yang lebih lemah. Dan dalam sejarah, arogansi telah meruntuhkan kekaisaran yang jauh lebih besar dari Iran.
Rezim itu tidak dihancurkan hanya oleh rudal Amerika, tapi dihancurkan oleh keyakinan bahwa mereka tak terkalahkan. Sekarang, saya ingin mengajukan satu pertanyaan sederhana. Saya sangat ingin membaca jawabanmu di komentar. Apakah menurutmu rezim Iran akan tetap bertahan dalam konflik ini atau akan runtuh? Tulis di bawah, saya ingin tahu pendapatmu. Tidak ada jawaban benar. Jika video ini membantumu memahami apa yang sedang terjadi di dunia, bagikan kepada seseorang yang juga ingin mengerti. Jika belum berlangganan, berlanggananlah sekarang. Kami membahas topik-topik ini setiap minggu tanpa basa-basi. Sampai jumpa di video berikutnya.